Silakan masuk. Ya, silakan masuk. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Bu. Apakah benar masih dalam? Ya, saya sendiri. Oh iya, kemarin kan saya sudah telepon Mbak. Oh, itu adik ya? Ya Mbak, Ya. saya kesini untuk konseling individu. Oh, ya silahkan. Karena ini adalah tempat konseling individu. Kan kemarin adik Rifka ya kalau nggak salah. Ya Mbak. Iya, jadi kan kemarin Rifka sudah telepon Mbak terkait dengan ingin konseling individu terkait dengan permasalahan yang Rifka ingin bicarakan dengan Mbak Sida. Jadi mungkin Rifka bisa langsung saja. Sebenarnya Rifka ingin bertemu karena ingin membicarakan masalah apa sih sebenarnya? Tiga. Ya, jadi Rifka sebenarnya ingin cerita apa sih terkait dengan masalah Rifka? Apakah Rifka ini butuh tempat curhat? Jadi kan kalau Rifka ingin bertemu dengan Mbak ini, otomatis ada masalah dong dengan Rifka. Silahkan dibicara saja, silahkan terbuka, karena kan itu yang dinamakan dengan konseling adalah bagaimana kita bisa membimbing Rifka untuk lebih baik ke depannya. Jadi jangan sungkan untuk bercerita, silahkan cerita aja apa sih permasalahannya Rifka. Rifka ini bermasalah dengan apa sebenarnya, sehingga Rifka ini terkendala dengan pemikirannya Rifka tidak sesuai dengan kondisinya Rifka. Silahkan cerita aja Rifka. Ya jadi gini Mbak, sekarang kan saya sudah semester 6 masuk di semester 7 Ya. Tapi makin kesini makin malas masuk kuliah, jadi saya tuh bingung gitu. Seperti kemarin saya kuliah tapi saya kelas. Oh, jadi permasalahannya Rifka ini sebenarnya malas kuliah ya. Jadi semakin tingkat akhir Rifka ini seharusnya kalau kita semakin tingkat akhir itu ya harus lebih giat lagi kuliahnya, tapi Rifka malah malas, malah down belajar. Nah, sebenarnya Rifka yang pertama itu kan yang menyebabkan faktor M itu, faktor malas itu adalah dalam diri kita sendiri. Jadi bagaimana sih sebenarnya kalau saran Mbak sih Rifka harus manajemen waktu, karena terkadang dari manajemen waktu itulah yang membuat kita jadi malas. Terkadang masih ada pekerjaan-pekerjaan sebelumnya yang belum terselesaikan, makanya kita nggak kuliah lagi, kita nggak masuk lagi karena masih ada pekerjaan dong. Makanya kalau saran Mbak sih Rifka ini harus manajemen waktu supaya Rifka bisa tetapi nih, oh di jam sekian saya harus belajar, jam sekian saya harus ke situ dan sebagainya. Jadi tertata rapi gitu loh supaya Rifka tidak malas lagi. Kemudian kalau sih saran Mbak nih, karena Rifka itu sudah malas kuliah, Rifka seharusnya lebih giat lagi, lebih semangat lagi belajar. Karena kalau kita sebagai mahasiswa tingkat akhir, otomatis kita harus lebih giat lagi, nggak boleh malas-malas gitu. Jadi Rifka harus tanamkan pada diri Rifka bahwa Rifka itu nggak boleh malas gitu. Ya Rifka ya? Ya Mbak. Jadi Rifka apa ya namanya? Paham kan dengan apa yang Mbak katakan, bahwa Rifka karena dengan faktor kemalasannya yang membuat Rifka merasa makin down. Sebenarnya yang membuat Rifka malas belajar itu apa sih? Malas masuk kuliah itu apa sih? Apakah karena dosennya, atau karena teman-temannya, atau karena jarak dari rumah ke kampus? Ya salah satunya tuh ya saya jalan ke kampus, kemudian kan itu panas kan, Iya. jadi malas gitu jalan sendiri. Iya.
memang begitu sih yang dirasakan oleh mahasiswa akhir. Nah kan Rifka ini punya banyak teman, Rifka nggak boleh stagnan aja dong dengan yang satu itu. Dengan kalau nggak ada orang yang jemput Rifka, Rifka nggak mau kuliah lagi. Jadi kan Rifka banyak teman nih, banyak yang punya motor. Nah Rifka bisa nebeng dengan temannya itu, karena jangan sampai dengan hanya satu faktor yang membuat Rifka itu nggak masuk kuliah lagi, nanti nilainya anjlok gimana dong, karena kan Rifka sudah semester akhir, ya kan Rifka? Ya Mbak. Nah selanjutnya Rifka, selain dengan itu, apakah Rifka masih punya banyak masalah? Apakah Rifka masih ada masalah atau sudah tidak ada lagi Rifka? Itu aja sih Mbak. Oh iya, jadi saran Mbak nih untuk Rifka, untuk adik Rifka, kita sebagai mahasiswa akhir, kita harus lebih giat lagi belajar. Kita harus lebih semangat lagi, lebih menanamkan dalam diri kita bahwa kita ini sudah mahasiswa tingkat akhir loh. Jadi kita harus lebih giat, lebih semangat lagi belajar supaya nilai kita bagus, nilai kita nggak anjlok lagi. Dan kita harus tanamkan dalam diri kita bahwa kita nggak boleh down. Kita harus tetap giat, kita harus tetap semangat dan untuk meraih apa yang kita inginkan. Mungkin itu yang Mbak sampaikan kepada Rifka. Mungkin Rifka bisa pahami terkait dengan permasalahan Rifka, dan Rifka bisa Rifka bisa tanamkan dan dalam kehidupan sehari-hari Rifka. Mungkin yang Mbak sampaikan. Kalau Rifka tidak ada lagi yang bisa ditanyakan, mungkin kita bisa akhiri pertemuan kita untuk konseling individu kali ini. Nanti di kesempatan lain kita bisa bertemu kembali kalau Rifka sudah ada progres ke depan. Oke Rifka? Ya Mbak. Jadi saya tunggu ya Rifka. Oke. Oke, Assalamualaikum Rifka. Makasih ya Mbak. Terima kasih juga ya sudah percayakan Mbak terkait dengan ingin menanyakan masalahnya. Ya Mbak. Oke.